Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta kajian bahasa Arab Al-Quran yang saya hormati, Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang domir ya, isim domir. Isim domir itu di dalam buku ada di halaman 94 gitu ya. Jadi kita agak loncat-loncat di bukunya. Secara umum dapat ada di beberapa halaman ya. Sebab ya ada isim domir yang berdiri sendiri ya, membahas isim domir. Ada juga isim domir yang sudah ada di dalam fiil ya, di dalam fiil. Kita lihat dulu gambar di halaman 94, itu ada isim domir. Isim domir itu di halaman 94, atau di 97 juga ada ya. 97 itu ada gambar ad-dhamir al-munfasilah wa dhamair muttasilah ya. Dhamir munfasilah, jadi munfasilah gambar yang 97 atau yang ini nih gambarnya. Nah itu dia. Iya di 99. Di 99. Jadi kita bicara yang umum dulu ya. Secara umumnya domir itu ada dua macam. Ada munfasilah. Munfasilah itu adalah domir yang terpisah. Nah, kata munfasilah itu sulasi mazid ya, tapi 2 huruf. Dari fasola. Fasola itu artinya terpisah. Munfasilah yang terpisah. Kemudian ada domir muttasilah. Muttasilah dari kata wasola. Wasola itu tersambung ya. Jadi ada yang tersambung, ada yang berdiri sendiri. Munfasil itu terpisah ya. Muttasil iya dalam ilmu tajwid juga gitu, ada munfasil, ada muttasil ya. Munfasil itu dari kata fasola, terpisah. Kalau muttasil itu tersambung ya dari wasola. Baik. Itu dulu, kemudian di 2 halaman kemudian mundur ke belakang 96 ya, di halaman di baliknya itu ada domir sakinah, ada domir mutaharrikah. Mundur ke belakang dari gambar tadi ke belakang, mundur ke belakang itu ada gambar lagi ya. Mundur ke belakang ke ya 96 ya, domir sakinah. Sakinah itu yang sukun. Ada domir mutaharrikah. Mutaharrikah itu yang ada harokatnya ya. Ya. Dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, itu semuanya sakinah. Sekarang yang mutaharrikah itu dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna, itu ya. Kemudian dari segi kata ganti ya, mengganti. Domir itu kan mengganti. Jadi mundur lagi ke belakang 1
halaman itu judulnya isim domir. Domir ada 3 macam ya, yang gambar lagi. Nah, itu yang bulat-bulat. Yang pertama domair mutakallim. Mutakallim itu adalah orang yang berkata. Orang yang berkata, dari kallama yukallimu, mutakallim orang yang berkata. Itu mutakallim itu apa? Ana dan nahnu. Ya, ana dan nahnu. Kalau di istilah bahasa Indonesia itu orang pertama, ya, orang pertama, first, ya. Orang pertama, saya dan kami, itu kan yang berbicara, mutakallim. Kemudian yang kedua domir mukhotob. Mukhotob itu, khotoba itu artinya yang diajak bicara. Istilahnya adalah orang kedua, ya, mukhotob. Nah, domir mukhotob itu anta, anti, antuma, antum, dan antunna. Itu ya domir mukhotob. Yang ketiga adalah domir goib. Goib itu istilahnya orang ketiga. Orang ketiga itu artinya tidak hadir. Goib namanya juga goib. Jadi, ya bukan yang diajak bicara, bukan. Kalau yang diajak bicara kan ada di depan kita. Itu orang kedua. Itu mukhotob. Kalau orang yang nggak ada, kita berbicara tentang dia, nah itu namanya domir goib. Domir goib itu iya, artinya bukan yang diajak bicara, yang di belakang kita lah. Tidak ada dalam lingkungan perbincangan. Malah yang dibicarakan. Bisa namanya kan orang ketiga katanya. Iya, orang ketiga ya dalam urusan kekeluargaan biasanya. Ya rumah tangga ada orang ketiga katanya. Orang ketiga lain lagi itu kan. Nah, ini orang ketiga domairil goib itu domir goib itu ada 5 juga ya. Jadi domir mukhotob ada 5, domir goib ada 5 juga ya. Yang 5 itu apa? Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan, huma itu untuk laki-laki dan perempuan, tapi 2 orang. Kemudian hum untuk jama dan hunna itu juga untuk jama tapi perempuan. Ya, itu secara umum sehingga di dalam hitungan ilmu shorof itu isim domir itu bisa disebut ada 14 tapi bisa juga 12. Kenapa 12? Nah, sebab untuk 2 orang itu laki dan perempuan sama. Jadi seperti di sini domir mukhotob itu untuk laki dan perempuan sama saja antuma gitu. Ya, antuma. Tapi di dalam hafalan ilmu shorof itu disebut juga sehingga ada hafalannya ya. Begitu juga di dalam domir goib. Goib itu ada huma. Huma itu untuk laki-laki dan perempuan sama, sehingga yang 14 itu dikurangi 2. Jadi di sini domir itu ada 12. Kalau dalam ilmu shorof yang suka dihafal itu di pesantren, itu ada di halaman ya. Oh gitu. Yang 2-nya laki-laki dan perempuan bisa dijadikan satu karena sama gitu. Ya. Baik. Itu secara umum ya kita melihat gambar-gambar dulu ya. Nanti yang berikutnya itu agak rumit ya di 97 tuh 99 ya. Kita mundur lagi ke belakang di halaman tasrif fi'il madi sahih ya. Tasrif fi'il madi sahih. Itu di buku saya ada di halaman 60. Ya. Di buku pertama 60, di buku yang kedua itu ada 62. Nah, itu di situ ada 14 karena huma
disebut 2 kali dan antuma juga disebut 2 kali, sehingga ada hafalannya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu di halaman 62 Pak Indra. Ada ya itu. Nah, dom itu namanya domir munfasil sebab dia terpisah, dia berdiri sendiri, tidak nyambung dengan kata, tidak nyambung dengan kata kerja ya. Jadi kalau yang tersambung dengan kata kerja itu domir muttasil. Kalau dia yang terpisah itu namanya domir munfasil. Nah, di sini dibedakan nih. Ada domir munfasil itu yang tadi itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ya. Bahkan di sini dikelompokkan ada goib mudzakkar ya. Jenis domir itu ada goib mudzakkar, huwa huma hum, itu goib ya. Ada goib muannas, hiya huma hunna ya. Jadi kalau hiya itu dia perempuan, huma dia perempuan 2 orang, hunna mereka perempuan ya. Kemudian dari 7 ke 12 itu mukhotob. Mukhotob ada 2, mudzakkar itu untuk laki-laki, anta, antuma, antum. Kemudian yang nomor 10 sampai 12 itu mukhotob muannas. Mukhotob muannas itu orang kedua tapi dia perempuan. Anti, antuma, antunna. Dan yang 13 dan 14 itu adalah mutakalim. Mutakalim itu adalah yang berbicara, yang disebut mutakalim wahdah. Ada mutakalim ma'al ghair. Ya. Haji Fathur Rahman kemarin bertanya tentang domir anak dan nahnu untuk Allah itu ya. Itu ada skripsinya tuh di mahasiswa Aceh. Mahasiswa Aceh S1 ya, membahas tentang anak dan nahnu di dalam Al-Qur'an untuk menyebut kata Allah. Allah itu di satu tempat menyebut dirinya kadang-kadang Allah, kadang-kadang anak, kadang-kadang nahnu. Nah, itu mengandung makna yang berbeda ya. Nanti ada ini, saya udah ada catatannya sedikit ya. Jadi dia ternyata udah dijadikan skripsi oleh mahasiswa yang enggak, mahasiswa Jogja ya. Di Jogja mahasiswa Universitas ya, Institut Agama Islam Jogja ya. UNS sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke fa'il domir muttasil ya, domir muttasil. Domir muttasil itu adalah domir yang tersambung dengan fi'il ya, domir yang menyatu dengan kata kerja. Nah, karena di sini adalah yang dibahas fi'il madhi, maka domir untuk huwa di dalam muttasil itu tidak tertulis. Fa'ala berarti di situ tersimpan domir huwa ya. Dan itu tidak disebutkan. Fa'ala tidak disebutkan. Sementara kalau huma kita lihat juga dengan contoh fiilnya ya. Di sini contoh fiilnya ada fa'ala, kataba, dan qoro'a. Kalau dia tidak disambungkan dengan subjeknya setelah kata-kata kerja tersebut, maka itu berarti di dalamnya ada domir huwa. Gitu. Ya, kalau di dalam teks itu kalau misalkan qala Allahu ta'ala, itu fa'ilnya itu adalah qala, Allah berkata, qala Allah berfirman, qala Allah Ta'ala. Tapi wa qala aidon misalnya, wa qala aidon. Di dalam qala aidon itu kan setelah qala tidak ada
tidak ada subjeknya siapa. Nah dia berarti dia nyebut. Ya qala Allah Ta'ala Allah ya. Untuk huma, nah dhamir muttasil untuk goib mudzakkar yang 2 orang ya, huma itu ditandai dengan alif ya. Alif yang ada di dalam fiil madi itu menunjukkan dhamir muttasil yang maknanya adalah 2 orang ya. Idh qarraba qurbanan, ya, itu merujuk kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Di dalam Quran tuh banyak ya alif yang menunjukkan dua orang ya. Bisa Adam dan Hawa, bisa juga Ibrahim dan Ismail gitu kan, ada qarraba ada alifnya. Itu berarti yang mendekatkan diri itu adalah dua orang, 2 fa'il ya. Itu bisa juga ada Adam dan Hawa, kisah tentang Adam dan Hawa itu menunjukkan 2. Kemudian ada juga di surat Ar-Rahman itu juga fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani, ada alif dan nun karena ini fi'il mudhari ya. Itu juga 2 artinya jin dan manusia. Jadi untuk menunjukkan kata ganti dhamir musanna ya, 2 orang itu ada menunjukkan apa Adam dan Hawa, apa Ibrahim dan Ismail, ada juga jin dan manusia. Ya, itu huma ya. Huma menunjukkan kata kerja atau kata ganti untuk 2 orang. Jadi di sini adalah fa'ala, kataba, qara'a, itu 2. Ya. Hah? Oh iya, Yusuf dan Zulaiha juga itu kisah tentang 2 orang ya. Jadi ada 2 orang yang dibicarakan di dalam kata kerja itu, maka itu menunjukkan 2 ya. Hum itu menunjukkan dhamir munfasil jamak mudzakkar. Nah, jika dia ketemu dengan fiil, maka dhamir muttasilnya ditandai dengan wawu dan alif. Ya, itu wawu dan alif. Alladzina amanu wa amilus sholihat, amanu selalu ada wawu dan alif. Ya. Itu nggak usah ditanya kenapa harus wawu dan alif, itu alifnya untuk apa? Ya udah. Pokoknya udah jamak gitu. Itu tanda jamak bahwa di situ ada dhamir muttasil. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau, selalu ada wawu dan alif. Di sini contohnya adalah fa'alu, katabu dan qara'u. Ya. Amanu, qalu, semua ya. Qalu itu selalu ada wawu dan ada alif. Itu artinya mereka laki-laki. Aslamu ya, kafaru, semua itu. Kafaru itu orang-orang kafir, jadi mereka ya. Fa'alu, katabu, qara'u, itu contoh untuk dhamir goib yang mudzakkar dan jamak gitu ya. Itu jadi ini keterangan tentang dhamir muttasil yang ada di dalam fiil. Ya. Kalau yang munfasil kan gampang kelihatan ya. Kalau yang muttasil itu bersatu dengan fiil sehingga di dalam fiil madi selalu terlihat di akhir kata. Ya. Nanti akan berbeda dengan di fiil mudhari. Di fiil mudhari itu di depan dan di akhir ya itu. Fa'alu, katabu, qara'u. Nah sekarang kalau hiya, dhamir ghaib untuk muannas ya, itu ditandai dengan huruf ta sukun ya. Contohnya adalah fa'alat, katabat, qara'at. Itu artinya menunjukkan bahwa subjek atau fa'ilnya adalah kata benda berjenis perempuan, tidak harus orang perempuan ya.
Di dalam Al-Quran itu kata benda yang dikelompokkan ke dalam perempuan tuh banyak ya. Jadi tidak harus perempuan. Benda-benda alam itu dikelompokkan dalam perempuan. Contoh ya yang tadi Pak Haji Oni baca itu afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ada taknya. Jadi ibil itu berarti perempuan dikelompokkannya gitu. Wa ilas sama kaifa rufi'at, sama itu langit. Dikelompokkan dalam benda perempuan. Dan itu majhul ya. Sama kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal, gunung-gunung itu nusibat berarti dikelompokkan dalam perempuan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi itu bumi dihamparkan atau ya itu juga sutihat, taknya sukun, itu berarti ardi juga perempuan. Wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, ya itu. Jadi sutihat kata-kata yang majhul tadi ya. Kalau yang dari ilal ibili kaifa khuliqat, ya khuliqat, jadi diciptakan. Wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, semua ada tak sukun. Itu menunjukkan bahwa iya, kata yang disebut sebelumnya itu adalah perempuan. Iya. Gunungnya yang perempuan atau malaikatnya yang laki-laki, itu berarti lafadznya saja. Oh iya, secara harfiah lafadznya dikelompokkan ke dalam jenis perempuan. Ya, jadi bukan ya karena dalam bahasa Arab tuh semua itu dikelompokkan mau laki-laki atau perempuan. Jadi itu tradisi Arab itu. Bukan berarti disamakan dia itu perempuan, ada laki-lakinya, enggak. Ya dikelompokkannya aja gitu ya. Itu hiya ya. Hiya yang berbentuk majhul. Kalau yang biasa kan banyak juga ya. Misalkan waqalat, misalnya waqalat ya. Dia berkata, dianya perempuan, qalat ya. Kadang-kadang juga ada kata benda yang jamak. Jamak itu dianggap perempuan juga gitu. Dalam bahasa Arab itu ada istilah kullu jam'in muannasun itu. Setiap yang banyak itu dianggap perempuan. Nah, gitu ya. Itu tradisi. Kullu jam'in muannasun. Sehingga kalau sebuah kata dibentuk menjadi jamak itu dianggap perempuan ya. Dalam tradisi Arab juga gitu. Kalau dia beraninya keroyokan, itu perempuan, bukan laki-laki gitu. Itu tradisi Arab. Sehingga dalam berbahasa pun, kalau dia udah berbentuk jamak, maka dikelompokkan ke dalam kata yang perempuan gitu ya. Baik, hiya itu dhamir munfasil menunjukkan ghaib muannas ya. Dan pada saat dia menjadi dhamir muttasil, maka ditandai dengan huruf ta yang sukun. Contohnya adalah fa'alat, katabat, qara'at gitu. Kemudian untuk huma ya di dalam dhamir munfasil itu baik laki-laki maupun perempuan itu dhamirnya sama ya. Huma baik laki-laki maupun perempuan itu sama. Tetapi di dalam dhamir muttasil itu berbeda ya. Berbeda. Jadi kalau untuk huma untuk perempuan itu ada huruf ta, tapi taknya itu dikasih alif. Itu artinya perempuannya 2 orang. Gitu. Ya, jadi fa'alata ada alifnya. Katabata, qoro'ata itu artinya dia perempuan bekerja fa'alata. Kalau kata bata berarti dia perempuan berdua itu
berdua ya, menulis. Kalau qara'ata dia perempuan berdua itu membaca. Begitu juga hunna. Hunna itu ada hunna itu fa'alna ya. Hunna itu pada saat dia berdiri sendiri maka dia adalah hunna. Antum libasul lakum wa antunna antum libasul lahunna wa antunna libasun lakum. Ya, jadi itu juga domir ya. Jadi di sini adalah hunna. Hunna itu perempuan, goib ya. Antum untuk laki-laki banyak. Antum libasun lahunna. Ya, ada ya di Quran itu. Surat apa tuh? Ya, hunna ya. Gini, hunna libasun lakum. Iya, itu juga ya. Jadi itu coba kita baca ya. Antum libasun lahunna. Kalau yang itu dari surat Al-Hujurat ya. Apa tuh? Asa ayakunu khairun minkum wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairun minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumum min qaumin. Asa. Oke, kita lihat ya. Asa itu artinya mudah-mudahan ya. Asa an yakunu ya. An yakunu an yakunu khairan ya. An yakunu khairan minhum. Asal yakunu khairan minhum. Ya, di sini an yakunu khairan minhum ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin. Jadi ada dua kaum tuh. Ya. Di sini ya, baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu ini domir ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor ya, ini yaskhor qaumun min qaumin gitu ya. La yaskhor qaumun min qaumin. Ya, baru asa an yakunu khairan minhum. Wala nisaun ya, min nisain. Nisa ini perempuan. Asa an ya, di sini yakunna di sini ya. Yakunna khairan min hunna ya. Ya gitu. Ya, baik. Jadi di sini ada domir ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini domir muttasil. Ya, jamak mudzakkar. La yaskhor qaumun. Nah, di sini yaskhor sebetulnya di sini ada huwa ya. Qaumun, tapi ini qaumun ini menjadi fa'il dari yaskhor. Jadi suatu kaum tidak menghina kaum yang lain ya. Asa an yakunu, nah di sini an yakunu ini fiilnya fiil mudhari. Khairan minhum. Nah, hum itu juga domir ya. Minhum. Nanti ada hum itu
setelah kata min ya. Jadi domir itu tidak selalu disambung dengan kata kerja, tapi bisa juga dengan isim huruf jar, minhum, dari mereka gitu ya. Wala nisaun bin nisain asa an yakunna. Nah, di sini an yakunna ini berarti hunna. Khairan min hunna juga ya. Ya, hunna di sini hunna untuk menunjukkan domir perempuan jamak. Kalau hum itu jamak, an yakunu jamak mudzakkar ya. An yakunu mudzakkar. Amanu ini adalah isim domir muttasil yang ada di dalam fi'il madi ya. Amanu fi'il madi yang artinya adalah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu ke alladzina. Alladzina itu banyak dan laki-laki, sehingga di sini disebutkan orang-orang beriman ya. Asa yakunu khairum minhum. Ya. Kalau yang tadi yang kaum laki-laki baju apa? Perempuan hunna. Ya ini. Jadi ini ya, ini juga sama ya. Antara hunna dan hunna libasun lakum. Ya, libasun. Hunna itu adalah mereka perempuan. Libasun adalah pakaian, lakum untuk kamu laki-laki. Ya, kamu laki-laki. Terus wa antum. Iya, antum libasun ya lahunna. Ya. Ya. Libas ya. Jadi sini ada antum domir munfasil. Hunna domir munfasil untuk mereka perempuan. Ya, kalau kum, lakum, ini ada huruf jar di sini lakum ya. Kumnya itu juga adalah domir jamak untuk antum, untuk orang kedua. Ya, jadi ada antum, dia berdiri sendiri. Kalau kum itu adalah domir tapi disambung dengan huruf jar. Ya. Kalau ini yakunu, yakun ini ada di fi'il mudhari memang ya. Kita masih ada di fi'il madi kayak gitu. Apalagi contoh? Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu selalu ada wawu dan alif ya. Wawu dan alif itu berarti kalau dia domir munfasil maka dia hum. Tapi kalau ada tercantum fa'ilnya, maka langsung bahwa amanu itu adalah untuk menyebutkan alladzina itu tadi. Orang-orang yang beriman. Sampai di sini bagaimana? Ya? Asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Antuhibbu, iya. Tuhibbu itu ada wawu dan alif. Sebetulnya kalau di dalam isim dalam fi'il mudhari itu kalau dia fi'il mudhari'nya normal ada wawu dan nun. Ya. Ada wawu dan nun, tapi karena dia majzum ya. Itu yas'aluna, nanti fi'il mudhari itu beda lagi kan? Karena fi'il mudhari itu ada alif dan nun, ya. Ya ini di fi'il madi dulu ya. Anta fa'alta, katabta, antuma fa'altuma, katabtuma, qara'tuma, antum qara'tum, fa'altum, anti qara'ti, fa'alti, katabti, antuma fa'altuma, katabtuma, qara'tuma, antunna, fa'altunna, katabtunna, ya, anak itu ditandai dengan
Kalau dia muttasil itu ditandai dengan huruf ta'tu ya. Kultu. Kultu, katabtu, amantu billah, gitu. Amantu billah. Jadi saya beriman kepada Allah. Jadi untuk mutakalim itu ada dua, ada ana, ada nahnu, ya. Kalau ana itu menunjuk kepada satu orang, saya. Tapi kalau nahnu itu menunjuk kepada banyak orang, kami, ya, artinya kami. Walaupun kadang-kadang kami itu menunjukkan satu juga, ya. Itu di dalam doa itu, ya. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya. Tapi kalau domirnya nahnu, Rabbana la tuhammilna, ya, ma la taqata lana. Rabbana, kadang-kadang Rabbana, kadang-kadang Robbi, itu lain lagi, ya. Robbi itu adalah Tuhan saya. Robbi, ya. Kalau untuk kami Robbana, gitu. Karena nanti domir itu bisa menjadi majrur kalau dia dihubungkan dengan huruf jar. Seperti Robbi, ya. Robbi, tapi Robbana gitu, ya. Ya Robbana. Jadi ada tu, ada na, ya. Kita lihat. Ini baru domir jama nih, jama. Ini juga jama, ya. Nanti kalau domir yang mutakalim itu goib nih, goib, ya. Goib, semua goib nih. Hunna, mereka. Hunna ini goib semua nih. Nggak ada domir muhotob di sini. Kecuali ini antum, ya. Kalau antum muhotob nih. Antum itu kan kamu, jadi ini orang ketiga. Kalau yang ana dan nahnu itu, ana untuk fi'il madi itu ditandai dengan huruf tu, ya. Amantu billah, raditu billahi robba, wabil islam, raditu, amantu, gitu, ya. Apalagi untuk menyatakan kata-kata saya itu, ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna, ya, itu untuk kata Allah, khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtu, ya. Jadi untuk anak dalam fi'il madi ditandai dengan tu, ya. Jadi khalaqtu, jadi saya menciptakan. Wa ma khalaqtu, ja'altu, ya. Raditu, ya. Raditu billah, amantu billah, ya. Jadi semua domir yang yang berbunyi tu itu artinya menunjukkan domir anak. Dan di dalam fi'il madi itu ditandai dengan kata tu, ya. Khalaqtu, raditu, shallaitu, nawaitu, ya, nawaitu sauma godin, nawaitu, shallaitu, ya. Jadi semua nawaitu. Bahkan udah jadi bahasa Indonesia, tergantung nawaitunya katanya. Padahal di dalam nawaitu itu, ya, di sini kan ada domir tu, ya. Amantu billah, raditu billahi robba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi domir ana ditandai dengan tu. Jadi kalau ana ini domir munfasil, ya, karena dia terpisah. Tapi kalau tu ini domir muttasil, karena disambungkan dengan fiil, ya, gitu. Nahnu juga begitu. Jadi nahnu itu pasangannya adalah huruf na, ya. Nahnu itu domir munfasil. Pada saat dia dimasukkan ke fiil madi, maka itu berbunyi menjadi na, ya. Sehingga di dalam kholak itu juga ada kholakna, ja'alna, ya, ja'alna itu Allah, ya. Ada kata ja'alna, kholakna,
Nah, ada alifnya, ya. Kholakna ini berarti nahnu. Tapi untuk kata Allah itu nahnu itu lita'zim. Lita'zim itu di dalam penciptaan manusia itu ada tuh. Menciptakan manusia di dalam Quran itu banyak sekali ini. Kata nahnu bukan menunjukkan dua orang ya untuk Allah itu, bukan. Sehingga orang-orang Masehi mengatakan, oh Islam juga sama Trinitas, ya. Jadi ada Allahnya 3 gitu. Nahnu ya. Padahal itu nahnu itu bukan untuk menunjukkan adad atau bilangan, tapi untuk menunjukkan lita'zim. Wa yadhkuru nafsuhu bidomiril mutakallim ad-dal alal mufrad ka qauli ana ya ana, tapi fallahu subhanahu wa ta'ala yadhkuru nafsahu taratan bisigotil mufrad madharon au mudmiron wa taratan bisigotil jama'. Nah, jadi kadang-kadang di dalam Quran itu menyebut nama Allah tuh kadang-kadang dengan domir ana ya, tuh kadang-kadang dengan domir nahnu ya. Jadi nahnu itu tidak menunjukkan adad, tidak menunjukkan Allah berdua atau bertiga, ya, tapi itu wala yudhkaru nafsahu bisigoti tasniyah, tidak pernah disebutkan ada dua ya, kaminya itu. Li'anna sigatul jam' taqtadi ala ta'dim alladhi yastahiqahu. Ya, jadi pada saat Allah menunjukkan mengungkapkan dalam Quran dengan nahnu itu berarti lita'dzim ya, atau menunjukkan makna asmaul husna yang banyak. Ya, jadi asmaul husnanya banyak kan. Rubbama tadullu ala ma'ani asma'ihi ya. Jadi menyebutkan asmaul husna bahwa Allah itu memiliki sifat yang banyak ya. La ya'udu alal adad ya. Itu Ibn Taimiyah berkata ya. Saya bacakan aja dulu ya. Lafdu ana wa nahnu wa ghairuhuma min sugatil jama' qad yatakallam biha syahsu an jama'atihi wa qad yatakallam bihal wahidil adib. Karena dalam tradisi manusia, baik orang Arab maupun orang luar Arab, itu kadang-kadang menyebut dirinya, kalau dia orang terhormat, dia menyebutkan kami, ya. Jadi bukan saya, gitu. Kama yaf'ulu ba'dul muluk, ya, seperti halnya dilakukan oleh para raja. Idza ardo marsuma asdara mansuman au qararan au yaqulu nahnu wa qararna. Jadi kami memutuskan, bukan saya memutuskan. Presiden juga begitu mengatakan, kami memutuskan, kami punya pendapat. Jadi dalam tradisi manusia pun untuk orang-orang terhormat sering dia mengatakan dirinya itu kami, gitu ya. Lidzalika walaisa huwal ashos wahid wa innama abbaru biha lita'zim untuk memuliakan. Wal haqqu bita'zim min kulli ahadin huwallah. Jadi yang berhak untuk menghormati, mengagungkan dirinya hanya Allah, gitu. Jadi itu untuk mengatakan ta'zim. Contoh itu apa? Inna nahnu nazzalna dzikra, kan? Inna nahnu nazzalna az-dzikra. Dzikra ini Quran ya. Nazzalna, ini nahnu nih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di sini bukan berarti Allah itu banyak. Tetapi di situ ada pihak-pihak yang memelihara Al-Quran, ya, para hafid, malaikat, itu kan malaikat. Jadi Quran itu juga tidak diturunkan kan, dia melibatkan malaikat. Jadi di situ ada malaikat, ada orang-orang yang menghafal, ada para hafid, ada ulama yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Tapi Allah di sini menyebut dirinya nahnu.
Wa inna lahu ya lahafidun. Nah, hafidun ini jamak kan? Inna lahu Quran ya. Dzikra itu Quran. Wa inna lahu lahafidun. Inna di sini innana ya. Nazalna itu nahnu berarti itu mirna. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Ya, untuk Robbana domir nahnu. betul. Kalau Robbani itu bukan domir anak itu. Ya, kalau untuk saya itu Robbi. Enggak Robbani. Jadi enggak. Tadi Ustaz yang talim tadi kan ada juga assalamualaikum. Iya. Kalau satu orang tetap kan? Iya, betul. Talim juga itu ya. Litakzim, betul. Ada litakzim. Ada satu orang kan tetap aja assalamualaikum. Iya, betul. Assalamualaikum. Jadi sama talim juga ya. Betul. Sama gini juga, kadang-kadang pemakaian anta dengan antum sering digunakan ini. Ustaz, Ustaz sendiri. Iya. Ustaz, antum dari mana? Kan kadang-kadang kita ngomong gitu. Iya. Artinya itu ucapan penghormatan. Betul, ucapan penghormatan. Harusnya Ustaz, anta mau kemana? Iya. Untuk menyebut diri. Gini, jadi memang ada bedanya juga ya, ada bedanya juga. Kita menyebut Allah, Allah tuh sangat agung, tapi kita menyebutnya anta Allah, anta Robbi, nggak antum. Itu dari pihak si orang yang berbicara menghormati. Tapi untuk dirinya Allah itu ya nahnu gitu ya. Jadi sini ada 4 hal ya. Allah menyatakan dirinya dengan kata nahnu. Ada 4 alasan, ada 4 kelompok. Ya. Pada saat Allah menyebutkan di situ ada melibatkan malaikat. Ya, contohnya ini. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra. Yang kedua, ya musyarakatul malaikah ya. Ada contoh yang tadi kita Masyarakatul malaikah. Jadi ya masyarakatul malaikah jadi ada 4 ya. Allah menyatakan dirinya dengan kata nahnu. Yang pertama musyarakatul malaikah. Di situ ada malaikat. Yang kedua musyarakatu khalqihi fi amri khalqil insan ya, dalam penciptaan manusia. Itu dia mengatakan nahnu ya. Itu di dalam banyak surat ya. Kemudian yang ketiga yuridullah an yadulla ala azamatihi, menyatakan keagungannya. Di anna khalqal insan amrun azim, karena menciptakan manusia itu sesuatu yang besar sekali. Layak diru ala fi'lihi ahadun illallah. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan, mengikutkan segala sesuatu kecuali Allah. Ya, dalam menciptakan manusia di dalam janin itu. Kemudian yang keempat, yang pertama malaikat ya. Ada malaikat di situ. Yang kedua menciptakan manusia, bahwa itu nggak bisa dilakukan orang lain gitu. Makanya Allah menyatakan dirinya nahnu ya. Yang ketiga ala adomatihi ya. Yang keempat taudihil jiddiyah wad diqqah wal adhamah wan nizam. Jiddiyah itu artinya kesungguhan, diqqah itu ketelitian, wal adhamah dan keagungan. Ya di situ. Seperti dalam Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnan nutfah alaqah, summa khalaqnal alaqata mudghatan, wa khalaqnal mudghata idoman, faja'alnal mudghata idoman, fakasawnal idoma lahma, summa ansha'nahu khalqan akhara. Itu semua pakai dhamir nahnu, padahal Allah. Jadi itu menunjukkan begitu detailnya Allah menciptakan proses penciptaan manusia. Itu ya.
Jadi itu alasan Allah mengungkapkan dirinya dengan kata nahnu, ya. Afalam yang wal ardu kaifa madadnaha wa alqaina fawqahum kaifa nabbainaha wa zayyannaha wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatsna bihi jannat. Ya, itu ambatsna, jadi pakai domir nahnu semua. Allah menurunkan hujan, ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsuh, itu juga Allah, ya. Khalaqnal insan wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu, yuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu di situ Allah, padahal Allah itu satu, ya, nahnu. Jadi Allah menyebutkan dirinya dalam Al-Quran itu kadang-kadang nahnu, kadang-kadang ana. Khalaqtul jinna wal insa. Jadi ada tu, ada na, ya, begitu. Jadi itu penjelasan, ya, penjelasan. Iya. Kalau itu mah nggak panjang. Nah. Kalau ini inna lahul inna na, sebetulnya inna lillahi. Sebetulnya asalnya inna na itu. Inna dan na gitu. Kemudian disambungkan menjadi inna. Ya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna na. Ya. Tapi itu kemudian disambungkan jadi inna. Iya, kita, kami. Iya, bukan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Baik, itu domir tu dan nahnu. Di dalam penempatannya, penggunaannya di dalam fiil madi, ya. Hu fi lailatul qadr. Allah juga, ya, menurunkan Al-Quran, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu kan di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, buduninya itu untuk saya. Sebab nanti domir ana itu kalau dia didahului dengan huruf jar, ya, ini menjadi Rabbi, ya. Jadi ini huruf ya ini menunjukkan bahwa ini domirnya anak. Kalau nahnu itu Rabbana. Sehingga di dalam doa juga gini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya, kan ada alayya, Rabbi auzi'ni juga. Jadi itu ini. Tapi kalau Robbana, dolamna, anfusana, jenis semuanya Robbana, na gitu. Gimana Pak? Iya, boleh saja saya kira kan. Seperti dalam kalau dijamakan nahnu berarti kan kita semua, kami. Kalau satu berarti hanya sang imam aja yang baca gitu. Iya. Nggak apa-apa, letterlek dari Al-Quran. Jadi letterlek dari Al-Quran walaupun disebutnya sebagai anak, ya, tu Rabbi auzi'ni, iya Rabbi. Kalau mau diubah jadi Robbana, ya boleh saja, tapi itu bukan Quran berarti kan. Sama. Apa-apa. Baca Qurannya. Jadi sebaiknya tidak usah diubah-ubah gitu. Kadang-kadang ada yang baca juga Robbana auzi'na. Iya. Iya, kalau itu berarti Robbana auzi'na, asal konsisten aja.
Iya. Letterlek Al-Quran, boleh. Boleh kan? Sementara yang lain pengen dapatnya juga, maka mau kita Robbana. Berarti dia mewakili semua. Jadi kalau semua orang mengatakan Robbi Auzi ini kan sama. Auzi ini. Jadi saya juga mengatakan Auzi ini. Asal doanya, makanya itu doa itu harus terdengar oleh jamaah. Jangan sampai ngegerendeng sendiri. Ntar nggak tahu ini imam jam baca apa gitu. Jadi doa tuh lebih baik harus jelas karena itu diaminkan oleh semua gitu. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa takunana minal khosirin. Itu kan Robbana. Itu memang pertama dia adalah baca Quran, teks Qurannya begitu. Yang kedua itu mewakili semua doa. Iya, diaminkan oleh semua. Barusan sekarang dibalik ya. Nah. Tadi kan masalahnya Robbi Auzi ini, sekarang ada Robbana dzolamna. Kita lagi sendiri kan Robbana dzolamna, Pak. Iya. Oh iya, Robbana dzolamna. Karena sebenarnya Robbana dzolamna karena asli di Quran itu apa itu salah juga? Kalau itu salah juga dong berarti. Sendiri pakai Robbana dzolamna. Kalau yang di Al-Quran Banyak sendiri padahal. iya. Kalau lagi di sini bener ya. Ini kadang lagi sendiri juga Robbana dzolamna. Sama kan? Nanti diganti. Enggak. Robbana ya. Ya, di Quran sebaiknya tidak diubah gitu ya. Sebaiknya. Kalau kita mengubah berarti itu bukan Quran, lebih kepada biasa. Jadi Robbana atina ganti, nahnya diganti. Gimana ganti ini? Kayaknya enggak enak banget. Iya. Itu kan menunjukkan bahwa muslim itu tidak ego gitu. Iya, bisa juga. Iya kan Robbana. orang bijak namanya. Ini orang bijak namanya. Salah-salah dikit kalau kita belajar. Rabbana dzolamna anfusana wa illam. Menjelang baca subhanallah kita suka baca apa tuh? Ada juga kan itu yang suka diubah juga, kadang-kadang ana, kadang-kadang nahnu. Sebelum baca subhanallah itu apa? Bukan, sebelum terus. Ya, ajirna minan nar, ajirni minan nar. Itu doa. Doa itu bahasa sendiri. Iya. Enggak, sebelum baca subhanallah itu apa? Ada kok. Nah, ilahi robbi subhanallah. Nah, ilahi itu di situ kan bukan Quran. Ilahi robbi subhanallah. Ilahana ya robbana subhanallah boleh. Gitu. Itu kan bukan Quran. Jadi ilahi ya ilah. Ya. Ilahi robbi. Jadi ilahi. Kalau ilahana ya. Ilahana ya robbana. Ya, ini asal konsisten aja. Ilahana ya robbana. Kalau ilahi ya robbi gitu. Ilahi ya robbi itu berarti domir anak. Ini robbinya juga anak. Kalau ilahana ya robbana ini nahnu. Iya. Ya. Kalau ini bukan Quran. Jadi boleh kita ganti. Ya. Tapi di dalam doa sering Robbana. Warhamhum kama robbauna. kama robbayani shaghira. Ya. Doa kalau mau konsisten pagi sabar tadi jangan dirubah-rubah. Ya. Iya. Iya, jadi Quran ya. Quran. Makanya tergantung nawaitunya katanya. Jadi Ada yang bilang kalau doa itu boleh diganti walaupun dari Al-Qur'annya. iya. Kalau dari Al-Qur'annya
Tapi kalau dibaca ketika sholat nggak boleh diganti jamak. Oh gitu, iya iya. Kalau saya pernah dengar dari para guru meskipun ada dalam Al-Quran, Hah? itu kalau lagi berdoa itu yang kali punya doa boleh berdoa. Iya. Yang penting seperti tadi konsisten. Karena Betul. yang mengaminkan itu kan pengen. Betul. Doakannya dari doa itu. Betul. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu merubahnya begitu dengan secara konsisten agar supaya yang mengaminkan, yang mengerti artinya itu juga Dapat kebagian ya. Kama robbauna sagira, tapi kama robbayani sagira. Kalau robbayani berarti dua, dan robbayani itu dua orang tua dan ni-nya saya ya. Apa tadi Pak? Utuhnya Robbana firlana wali walidaina ya. Iya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa apa Quran? Iya. Iya. Iya, di sini kan. Robbik firli. Nah, ini ini anak nih. Wali walidayya ini juga anak. Robbik firli wali walidayya warhamhuma. Ya. Ya. Kama rabbayani. Ya, ini. Warhamhuma, ya ini. Sogiro, oke lah, sogiro. Sekarang kita jamakkan ya. Rabbik firlana. Nah, oh Robbana. Ini ada ayatnya ya. Kalau yang ini Robbi, tapi kadang-kadang ini dihilangkan. Robbik firli wali walidayya. Robbik firlana wa liwa lidaina. Nah, ini na. Robbik firlana wali walidaina warham hum di sini. Jadi karena ini wali walidaina kan ini dua orang tua, tapi dua orang tua kami itu banyak berarti. Sehingga di sini warhamhum mereka. Kalau ini kan masih wali walidayya dua orang tua saya. Warham humanya kedua orang tua itu. Kasihanilah mereka berdua kama robbayani. Robbaya di sini dua nih. Sebagaimana mereka berdua mengasihani kami di waktu kecil gitu. Nah, sekarang jamak. Robbana gfir lana wali walidaina warhamhum kama robbau. Nah, di sini muncul Robbauna. Bukan Robbayani. Sogiro. Nah, ini kalau diniatkan sebagai bukan Quran, ya boleh. Kalau Robbayana sama Robbayana Enggak, Robbayana kan berarti orang tuanya dua. oh enggak hum ya. Iya. Kalau Robbauna ini berarti hum. Di sini hum, ya. Robbau di sini maksudnya ya. Iya. Robbau. Iya. Sogiro. Kadang-kadang sigoro, iya, sigoro. Sigoro itu untuk jamak karena ini hum. Sogiron. Ya sama aja sih. Sogiron itu di waktu kecil. Kalau sigoron di waktu kami kecil, kami banyak gitu. Jadi ini kita niatkan saja ini bukan Quran gitu aja. Berarti tidak ada istilahnya, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya udah, tergantung niatnya, nawaitunya. Robbana gfir lana wali walidaina warhamhum kama robbauna sigoro. Sigoro. Kalau untuk ini anak ya, ini anak, ini nahnu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini
yang menunjukkan domirnya itu apa? Ini yang menunjukkan anak ya, Robbi, Firli ya, wali walidayya, warhamhuma. Kalau ini humanya kedua nih. Kama Robbaya juga ini dua. Ni-nya saya, Sogiro. Kalau ini Robbana, nahnu, Robbana, Firlana, wali walidaina. Nah, ini wali walidaina ini kan ya sama ya wali, karena setiap orang kan dua, orang tuanya dua. Arhamhum ya, hum kepada walid ya, kama robbauna sigor ya, begitu. Ya mungkin hari ini cukup dulu ya, udah waktunya udah pas ya. Sebetulnya hari ini menjelaskan domir dengan fi'il madi ya, jadi lebih prioritas ke fi'il madi. Tapi kita tidak bisa bicara hanya satu aja, karena kalau bahasa itu kan campur ya. Mungkin prioritasnya ini fi'il madi, tapi kan udah kemana-mana tuh, fi'il mudhari juga ada. Besok masih isim domir, tapi mungkin lebih difokuskan ke fi'il mudhari'nya barangkali ya. Iya, kita akhiri ya. Oh iya, domirnya yang sudah kita bicarakan mungkin hum, hudna, kunna, ana, nahnu. Ya, jadi yang domir yang lainnya masih belum dibicarakan, bisa disambung minggu depan. Ya. Ini kan lagi di sini kan praktis juga Pak, artinya kita butuh ini yang. Iya, betul. Karena nggak Sabar ini nggak kocok banget. kalau kita bicara teori nggak nyambung dengan aplikasinya. Jadi sekarang langsung sambil aplikasi ke doa-doa yang sudah lazim kita baca. Jadi supaya lebih akrab lah. Gitu. Iya, jadi yang salah-salah ketahuan gitu. Banyak kata-kata gini ya. Pak, saya mau ini ya. Kalau di Madura ditinggal, doa untuk ini itu orang pada buat. Imam. Itu bagi yang Ini kan karena orang Madura berkeras-keras, maaf ya. itu, Kalau ada orang berdoa, kemudian bagi ini, kadang digerujuk gitu. oh gitu ya. Itu karena jamaahnya udah pada tahu bahasa Arab, ya, paham gitu. Pokoknya kalau udah dengar ini, kita banyak ini. Ya. Kita punya adat. Karena saya pernah bertanya juga kan, karena yang Quran ini kan harus dihormati di Iya. Al-Quran yang didoakan. Cuman karena kalau di Madura, ya. Oh, udah pada ngerti ya, di Madura udah pada ngerti. Jadi begitu imam pakai anak-anak itu ditinggal gitu. Di Madura. Iya. Iya. Jadi kita akhiri dulu ya sampai di sini ya. Ini wahusni ibadatik. Ah. Husni ya? Ya. Bukan wahusna kan? Bukan. Oh, jadinya tuh wahusni ibadatik. Itu ada Oh. Oh, nggak ada. Kalau iya. Dari Pati Hasanah itu nggak ada husninya. Iya. Itu hasanah. Oh, hus- Asli itu hasanah. Oh, Ya, husni ada ni-nya lagi, bubar lagi. Asal orang kata di bahasa Arab asal dan ini bubar. Karena itu ada ni, bukan ni gitu. iya, ilahi ya Robbi ya itu. Doa untuk Robbi Agfirni misalnya dia katakan kalau di Madura itu Robbana Agfirna. Oh. Doa Al-Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Iya. Lupa dong. Doa. Iya makanya lagi berdoa baca Al-Quran itu kan baca Al-Quran. Iya. Dia lagi
Oh gitu. Madura itu. Iya, Madura. Kalau di sini lain. Kalau ada orang baca Allahumma ya Rabbana gitu, itu juga ikut aja masing-masing kalau baca Ali juga. Nah, karena kita baca karena bareng-bareng bacanya. Ini waktu Quran, dan waktu Quran ada doanya. Kalau di sini masih malu. Iya, malu. Dia salah karena dia mungkin nggak ngerti. Kalau di Madura orang mungkin ngerti bahasa bodoh. Orang Madura tuh beda emang, orang Madura. Orang Madura beda dan ngerti bahasa Arabnya dan sedikit mangkreng juga ke orang Madura. Kalau orang yang lain kan bisa fleksibel gitu. Kalau dia bahasa ni, anggap saja saya juga mewakili. Dia mewakili diri saya. Sehingga boleh, itu bijaksana. Boleh, nggak apa-apa. Sebagai apa namanya yang mendoakan, kita harus paham. Nah. Kadang ada orang yang mengerti, kadang orang ada yang enggak. Itu yang penting. Ya, karena kita yakin kalau orang mendoa itu dia bukan sengaja, karena dia tidak paham. Ya, baik. Baik, jadi sampai di sini dulu saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.